Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Ayomi Dipaminto akan mencoba mendemokan aplikasi sistem cerdas Renmanef kegiatan Litbang Jirap penerbangan dan antariksa. Sebelum masuk pada aplikasinya, izinkan saya menjelaskan konfigurasi sistem yang dibangun. Jadi sistem yang dibangun menggunakan model yang ada di mesin learning Microsoft yang open source. Kita bisa membuat beberapa model yang bisa kita training berdasarkan dataset yang ada. Di sini sudah dirancang dan sudah diimplementasikan beberapa model. Namun untuk versi pertama ini kita munculkan adalah model untuk prediksi sisi perencanaan dan model sisi pelaksanaan. Kalau kita lihat di sisi perencanaan, ini ada data set yang sebagai rekaman pengetahuan dari atau knowledge management yang ada di LAPAN, kita inputkan pada model yang ada di Microsoft Learning. Jadi ada set berdasarkan tahun 2017 hingga tahun 2020, kita inputkan di sisi perencanaan maupun di sisi pelaksanaan. Kemudian ketika model sudah siap, baru kita inputkan dengan data operasional yang berjalan, yang diperoleh dari Emonef maupun Smart terkait dengan realisasi tiap bulan untuk diinputkan dan sehingga mendapatkan prediksi-prediksi yang selalu up to date dan berkembang sesuai dengan realisasi. Baik, kemudian kita masuk pada dashboard-nya. Ini adalah alamatnya menggunakan Tableau publik yang merupakan open source juga yang kita bisa modifikasi tampilannya dan seterusnya. Kalau kita kopikan di sini address-nya, ini sudah online dan bisa diakses oleh pengguna. Jadi kalau kita menggunakan sistem cerdas ini, level pengguna dibagi dua, pengguna high level, yaitu kebijakan, yaitu pimpinan, dan para pemilik program, misalkan kepala pusat riset dan jajarannya, yang bisa menggunakan dashboard secara umum. Jadi tampilannya, dashboard adalah sudah menyiapkan seluruh PRN yang ada di LAPAN. PRN adalah prioritas riset nasional, berikut dengan prediksi prioritas, baik dari sisi perencanaan yang atas, maupun dari sisi pelaksanaan. Sisi perencanaan tentu tadi sudah dijelaskan, dari apakah ada arahan presiden, apakah ada kecukupan SDM, committed user, fasilitas yang cukup, kemudian jaringan iptek, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan tentu didasarkan oleh realisasi triwulan yang berjalan, kemudian ada nilai efisiensi dan apakah hasil kegiatannya punya dampak sesuai yang dijanjikan pada proposal. Jadi kita lihat di sini ada sebenarnya 5 PRN yang ada di LAPAN, amfibi, MALI, pengiriman jauh, roket 2 tingkat, satelit, SWMS ini adalah bagian dari PLN, dan ini ada non-PRN. Dari total kegiatan LAPAN itu ada 54 rincian output atau kegiatan dengan pagu 331 miliar setelah refocusing terakhir, dengan alokasi belanja non-modal 131 miliar dan belanja modalnya 200 miliar. Realisasi anggaran hingga triwulan 3 78 miliar dengan sisa 253 miliar. Kemudian kita bisa lihat masing-masing rincian dari kegiatan yang ada, misalkan pengiriman jauh nomor 3 ini, di sini ada 9 kegiatan, rinciannya di bawah, dan kita lihat ada SDM yang kurang di beberapa kegiatan, namun committed user-nya cukup baik untuk kegiatan ini, dan ada fasilitas juga yang kurang. Begitu juga untuk satelit di sini, kita lihat ada 1 kegiatan dan ada committed user yang belum ada. Dan ini bisa untuk pengguna high level tentunya bisa menggunakan prioritas-prioritas yang ditetapkan ini untuk pengambilan keputusan. Misalkan alokasi penggunaan anggaran ke depan itu diurutkan dari prioritas rendah dan prioritas tinggi ke rendah, atau ketika ada refocusing kita bisa potong dari prioritas yang terendah baru menuju yang tertinggi. Dan yang penting juga ketika kita ada prioritas-prioritas yang tinggi untuk sisi perencanaan, ini bisa diusulkan sebagai kegiatan unggulan untuk mendapatkan dana eksternal, dan yang saat ini menjadi indikator
yang sangat penting untuk organisasi riset 8 untuk memperoleh 50% dari anggaran yang ada adalah diperoleh dari dana eksternal. Tentu ini sangat membantu bagi manajemen maupun pimpinan organisasi riset 8 dalam rangka meningkatkan competitiveness kegiatan ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mendemokan bagaimana sistem dashboard ini bisa bekerja dan berinteraksi ketika ada update. Misalkan kita asumsikan tahun 2022, 8 itu mendapat 75 miliar, dan tahun sekarang ada refocusing sebesar 5 miliar. Kita lihat untuk mengupdate ini, tentu kita butuh bukan level high level tadi, tapi level admin atau yang mengoperasikan perencanaan. Kita pastikan sistemnya harus sign in dulu, ada passwordnya. Kemudian ada fasilitas edit di sini. Oke. Kemudian kita pastikan data source ini adalah connect dengan file yang ada atau file Excel atau database yang kita hubungkan. Kita beralih dulu ke file Excel-nya. Ini adalah file Excel yang menghubungkan antara Smart Monad dengan modul machine learning dan dashboard yang tadi kita tampilkan. Di sini ada sisi perencanaan, sisi pelaksanaan, dan ini kita akan coba simulasikan ketika tahun depan 8 mendapatkan 75 miliar. Dan akan terbagi, 775 miliar akan terbagi sesuai dengan prioritas yang kita set. Prioritas 1 dapat 30%, 2 20%, dan seterusnya. Dan ketika di triwulan ketiga kebetulan akan ada 5 miliar. 5 miliar refocusing, sehingga prioritas terendah akan mendapat 40%, beralih-beralih, dan sudah dijagain supaya tagunya tidak negatif. Kemudian kita save, kita beralih pada maaf tadi belum share. Jadi kita lihat tadi pagunya ada 75 miliar dan refocusing 75 miliar. Akan terbagi sesuai dengan prioritas yang ada dan akan terpotong sesuai prioritas yang paling rendah yang ada, sehingga fair. Sehingga ketika kegiatan prioritasnya rendah akan dipacu untuk meningkatkan realisasi, untuk meningkatkan peringkat yang ada. Kita masuk lagi, tadi sudah di save filenya, kemudian kita masuk lagi ke dashboard untuk mengupdate sistem yang ada. Jadi tadi dashboardnya ada di sini. Jadi kita pastikan data source, kemudian ini terlink dengan file yang sebagai integrasi antara modul machine learning, MONEV, dan dashboard. Kita klik, akan terupload record database yang ada. Kemudian kita pastikan dia akan tersave datanya. Akan mengupdate, sehingga tampilannya akan muncul sesuai yang tadi diharapkan. Ada alokasi, perkiraan alokasi tahun depan 75 miliar yang sudah ditetapkan oleh BRIN untuk 8. Kemudian ketika ada simulasi 5 miliar refocusing. Kita lihat kegiatan yang ada di sini, peringkat 3 secara perencanaan mendapat 6,7 miliar. Kemudian ini 9 miliar karena peringkatnya lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya akan dapat 800 miliar gitu, karena peringkat perencanaan lebih rendah. Ini akan mengurutkan dari mendapatkan perencanaan seperti apa dan pelaksanaan seperti apa. Dan ketika refocusing juga akan sesuai dengan peringkatnya. Ini dapat 19 juta karena dia pelaksanaannya merah, tapi yang untuk sebelumnya refocusing 0 karena dia termasuk di peringkat atas, jadi tidak kena potongan.
Demikian penjelasan demo. Harapannya sistem cerdas ini tentu harap memacu para pemilik program kegiatan akan menjaga efisiensi, menjaga competitiveness sehingga peringkatnya selalu terjaga di atas. Sehingga ke depan dengan budaya merekam pengetahuan dan memacu efisiensi dan competitiveness, kegiatan organisasi riset 8 akan semakin punya daya saing dan bisa memenangkan persaingan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum